Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aprilia Venatipung dengan NIM B10312011166. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Akuntansi. Nah teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus berbagi ilmu tentang salah satu materi dari mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu komunikasi lintas budaya. Nah, di sini saya yakin bahwa kita semua pasti sudah pernah mendengar istilah efek Hallyu atau Korean Wave, di mana di saat ini kita pasti tahu nih bahwa industri hiburan dari negara ginseng tersebut sudah mulai berasimilasi dengan berbagai negara, sehingga banyak sekali ya warga negara, baik negara Indonesia maupun negara lain, mudah menerima budaya tersebut dan menjadikannya pangsa pasar industri. Nah, salah satunya itu adalah drama Korea atau K-pop yang sekarang kita tahu bahwa sudah banyak sekali kalangan yang mengenal, bahkan anak kecil sekalipun dia sudah mengenal istilah K-pop itu karena popularitasnya tadi. Dan hal ini tidak bisa kita pisahkan dari efek sebuah komunikasi baik dia melalui media sosial ataupun elektronik seperti handphone itu tadi, yakni komunikasi lintas budaya. Nah, kenapa hal tersebut disebut sebagai komunikasi lintas budaya? Karena kita tahu sendiri, saya ambil contoh yang paling sederhana. K-pop itu kan berasal dari negara Korea kan, dan di sini kita sebagai orang Indonesia, dan kita tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan orang Korea dengan menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa persatuan di suatu negara itu masing-masing. Misalnya mereka menggunakan bahasa Korea, kita menggunakan bahasa Indonesia, kan tidak mungkin menyambung kan. Dan itu kita memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga di sana ada bahasa pemersatu nih, bahasa pemersatu antara budaya-budaya yang berbeda, yaitu bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Nah, di sini kita juga mengenal yang namanya kawan bicara. Di sini juga saya ingin sedikit berbagi terkait latar belakang, hambatan serta solusi dalam fenomena sebuah komunikasi lintas budaya secara general atau umum. Nah, ayo kita sama-sama belajar mengenai seperti apa sih komunikasi lintas budaya dan apa-apa saja contohnya dalam kehidupan nyata kita. Nah, kan kita tahu bahwa di era globalisasi sekarang, di era modern sekarang ini yang telah ditandai dengan adanya peningkatan kualitas perubahan sosial yang lebih jelas, kita sudah meninggalkan fase transisi untuk menjalani era globalisasi, dan kehidupan masyarakat pada masa modern ini sangat berbeda ya dengan kehidupan masyarakat pada zaman dulu, karena pada masyarakat zaman modern ini kita sudah meninggalkan atau mengkompromikan dengan kehidupan individual yang sangat menonjol serta profesional di segala bidang, dan penghargaan terhadap profesi-profesi menjadi kunci hubungan sosial di antara elemen-elemen masyarakat. Namun bukan hanya semata-mata tentang hal itu. Di sisi lain juga nih, sekularisme menjadi sangat dominan dalam sistem religi dan kontrol sosial masyarakat, karena kita tahu sendiri di dalam sistem kekerabatan sudah mulai diabaikan dengan masa modern dan di era sekarang ini, dan anggota masyarakat sendiri mulai hidup dengan sistem yang sudah mekanik, kaku dengan hubungan sosial yang dibatasi dengan standar-standar tertentu. Nah, di sini masyarakat modern yang ada pada zaman sekarang ini pada umumnya itu memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari masyarakat transisi, sehingga memiliki pengetahuan yang lebih luas. Kita ambil contoh nih, pendidikan orang zaman dulu dari tahun 1090-an ataupun tahun berapa itu zaman dulu sebelum zaman sekarang itu jelas sangat berbeda dengan zaman sekarang ini. Saya ambil contoh dari teknologi dan cara pembelajaran. Orang zaman dulu tidak mengenal yang namanya kuliah ataupun sekolah online, mengenai Google, mengenai Classroom ataupun alat-alat pendidikan, penunjang pendidikan seperti yang ada pada zaman sekarang. Dan itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas dari pendidikan dan mempengaruhi tingkat pendidikan zaman dahulu dan zaman modern sekarang ini. Nah, kurang lebih seperti itulah gambaran fenomena komunikasi lintas budaya. Nah, kawan-teman, di sini kita akan bicara apakah
saat kita menjalankan komunikasi lintas budaya, kita dapat menemukan tantangan atau tidak. Nah, dalam kita menjalani komunikasi lintas budaya yang jelas berbeda dengan budaya kita pasti merasakan beberapa hambatan kan. Nah, di sini ada salah satu pelopor yang menyampaikan atau mengklasifikasikan hambatan-hambatan yang akan kita rasakan ketika kita melakukan komunikasi lintas budaya, yaitu Carney dan Martin. Nah, dalam bukunya itu Intercultural Business Communication itu dia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hambatan komunikasi atau communication barrier itu adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk terjadinya komunikasi kita itu secara efektif, secara efisien, dan secara lebih baik. Nah, dan di sini perbedaan budaya sendiri merupakan salah satu faktor dalam komunikasi antar budaya yang tentunya menjadi penghambat kan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, antara budaya satu dan budaya yang lain itu jelas berbeda. Dan ketika kita menghadapi perbedaan itu, perbedaan budaya itu kita tentu merasakan ada hambatan tersendiri dari kita menjalani komunikasi dengan orang tersebut. Nah, di sini juga karena hambatan-hambatan komunikasi tersebut juga sering disebut sebagai hambatan komunikasi antar budaya. Nah, di sini tentu ya komunikasi lintas budaya dan komunikasi antar budaya itu berbeda, teman-teman. Karena ada perbedaan-perbedaan yang lebih signifikan dari kedua poin tersebut. Nah, di sini hal tersebut itu bisa dikatakan teman-teman karena hambatan-hambatan komunikasi lintas budaya itu sebagai suatu proses komunikasi yang terjadi karena adanya perbedaan budaya antara si pengirim pesan ataupun biasa kita kenal dengan komunikator dengan si penerima pesan tersebut atau kita kenal dengan istilah komunikan. Jadi hambatan tersebut tercipta karena adanya perbedaan budaya, baik cara penyampaian dari bahasa antara komunikator si pengirim pesan itu dengan si komunikan atau si penerima pesan itu. Nah, langsung saja ya kita akan masuk ke pengertian dari komunikasi lintas budaya ini. Jadi di sini saya akan memberikan definisi singkat ya tentang komunikasi lintas budaya. Jadi komunikasi lintas budaya itu adalah proses di mana dialihnya ide atau gagasan suatu budaya yang satu ke budaya yang lainnya. Demikian sebaliknya, kebudayaan itu mengalihkan ke kebudayaan yang lain gitu. Seperti kita ambil contoh yang paling simpel, negara Korea mengalihkan ke Indonesia dan Indonesia juga bisa mengalihkan ke budaya Indonesia ke Korea. Nah, seperti itu. Dan dalam hal ini bisa antar dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih. Tujuannya itu untuk saling mempengaruhi satu sama lain, baik itu untuk sebuah kebaikan budaya maupun untuk menghancurkan suatu kebudayaan atau bisa jadi lebih awal dari proses akulturasi. Nah, di sini kita pasti tahu kan akulturasi itu adalah penggabungan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan baru tanpa mengurangi ciri khas ataupun inti dari kebudayaan yang lama. Nah, di sini juga komunikasi lintas budaya itu berkenaan dengan komunikasi yang tepat, yaitu dengan mempelajari situasi di mana orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda saling berinteraksi. Nah, seperti tadi kan contoh yang sudah saya jelaskan, yaitu antara budaya Korea dan budaya Indonesia jelas berbeda dari berbagai aspek, dari cara berpakaian, cara berkomunikasi, serta bahasanya. Nah, di sini dari perbedaan tersebut itu kita dapat mempelajari situasi saat kita berinteraksi yang jelas berbeda kan. Nah, selain bahasa, komunikasi lintas budaya berfokus pada atribut sosial, pola pikir, dan budaya dari kelompok-kelompok yang berbeda dengan orang-orang lain. Nah, maksudnya itu budaya ataupun budaya ciri khas dan menjadi identitas dari suatu negara itu contohnya seperti ini. Kita mengenal bahwa negara Jepang
itu adalah negara yang on time. Jadi mereka kalau sudah menetapkan jam ini, jam 2 kita kumpul, kita ada meeting, dan jam itu mereka sudah ada di situ, dan itu sudah menjadi ciri khas mereka. Kemudian contoh yang kedua dari cara berpakaian. Tentu cara berpakaian orang luar negeri berbeda dengan cara berpakaian orang Indonesia, dan hal itu terus pasti bisa kita sebutkan sebagai perbedaan budaya kan, dari negara satu ke negara yang lain, tapi bisa juga antar kelompok ya teman-teman. Nah, di sini juga perbedaan itu juga melibatkan pemahaman budaya yang berbeda, bahasa dan adat istiadat dari orang-orang dari suatu negara ke negara lain. Dan di sini komunikasi lintas budaya berperan dalam ilmu sosial seperti antropologi, sosial budaya, studi budaya, linguistik, psikologi, dan ilmu komunikasi. Dan di sini juga komunikasi lintas budaya ini juga disebut sebagai dasar dalam bisnis internasional. Ada beberapa penyedia layanan dari lintas budaya yang kita kenal yang dapat membantu pengembangan keterampilan komunikasi lintas budaya itu sendiri. Nah, di sini penelitian ini merupakan bagian utama dari perkembangan keterampilan dari komunikasi lintas budaya. Nah, setelah saya menjelaskannya ataupun memberi gambaran tentang apa sih komunikasi lintas budaya itu, mulai dari pengertiannya, mulai dari tujuannya, mulai dari gambaran umumnya, saya akan membahas lagi kenapa sih ataupun apa sih latar belakang kita mempelajari komunikasi lintas budaya. Nah, di sini teman-teman ada dua latar belakang kenapa sih kita ini harus mempelajari komunikasi lintas budaya. Jadi yang pertama itu karena kesadaran diri yang penting. Nah, di sini maksudnya kan kita tahu bahwa salah satu alasan penting untuk mempelajari komunikasi lintas budaya itu adalah kesadaran untuk menimbulkan identitas budaya kita sendiri. Karena kita ingin memperkenalkan nih budaya kita ke budaya orang lain, mempengaruhi orang lain. Seperti tadi kan budaya Korea memberikan pengaruh untuk budaya Indonesia, yaitu dari K-popnya, dari dramanya, dari grup bandnya. Nah, dan di sini seorang psikolog yang nama Peter Elder, dia itu mencatat bahwa studi komunikasi antar budaya dimulai dengan sebagai perjalanan ke budaya lain dari realitas dan berakhir sebagai sebuah perjalanan ke dalam budaya sendiri. Nah, di sini kan hidup di negara lain memperluas cakrawala kita juga. Dengan cara kita hidup di negara lain, kita merasakan budaya orang lain dan kita mengikuti budaya-budaya dan aturan dari negara lain. Di sana juga kita membuka cakrawala kita atau pikiran kita bahwa tidak semua yang di dunia ini sama. Jadi tetap ada perbedaan-perbedaan, dan di situ kita akan belajar nih bagaimana sih cara kita menghadapi dari hambatan-hambatan yang sudah saya jelaskan tadi kan, hambatan-hambatan yang terjadi saat kita menghadapi perbedaan budaya tersebut. Salah satunya itu budaya komunikasi lintas budaya itu tadi ya, sederhana dari bahasa, dari budaya-budaya tingkah laku ataupun pola pikir, cara berpakaian dan sebagainya. Dan ini jelas akan membuat kita ataupun akan mendorong kita untuk semakin bisa menghargai hal-hal yang kita miliki, dan itu memperkuat unit keluarga kita ataupun negara kita ataupun kelompok kita dalam bentuk apapun itu. Nah, di sini kita diajak untuk melihat negara kita itu dari sudut pandang kita yang berbeda gitu. Kita tidak bisa melihat dari sudut pandang satu sudut pandang saja ketika kita memandang perbedaan keberagaman. Nah, di sini juga kita belajar untuk tidak mengharapkan segalanya untuk menjadi sama dengan di rumah kita. Jadi ketika kita pergi ke negara orang gitu, kita bertemu dengan budaya lain, itu juga tidak mengajarkan kita nih untuk memaksa orang lain untuk mengikuti budaya kita. Jadi di sana kita secara spontan tumbuh dalam diri kita untuk menghargai dan memberikan toleransi yang sangat full untuk negara lain. Nah, tetapi dengan kita mempelajari komunikasi lintas budaya ini, kita secara kebetulan itu maupun tidak kebetulan, kita akan menemukan sesuatu yang mengingatkan kita dengan rumah kita, dan kita benar-benar menghargai itu, dan itu membuat kita sangat bahagia juga secara batinnya. Namun penting untuk menyadari bahwa pembelajaran antar budaya tidak selalu murah dan nyaman, karena kadang-kadang pertemuan antar budaya membuat kita menyadari
etnosentrisme diri dan kecenderungan kita untuk berpikir bahwa budaya kita ini yang lebih unggul. Dan kadang tuh karena kita melihat budaya orang lain tuh kita tuh terdorong gitu, kita nggak mau kalah gitu dengan budaya orang lain. Jadi kita lalu beranggap bahwa budaya kita ini paling benar, budaya kita ini paling unggul. Nah itu ya kelemahannya, makanya kita harus berhati-hati dalam menghadapi perbedaan. Dan disinilah kenapa kita diajarkan untuk mempelajari komunikasi lintas budaya. Nah di sini juga etnosentrisme mengasumsikan bahwa cara kita lah satu-satunya yang benar dalam melakukan sesuatu. Nah karena kita melihat semua dari kacamata kita, dari sudut pandang satu tadi yang sudah saya jelaskan, kita tidak memiliki banyak sudut pandang. Cakrawala kita itu sangat terbatas. Nah dengan kita mempelajari komunikasi lintas budaya ini, cakrawala kita terbuka, kita bisa mempelajari komunikasi yang lainnya. Nah dan di sini juga melalui komunikasi lintas budaya ini juga kita bisa pelajari tergantung pada posisi sosial dan ekonomi kita juga sih, di masyarakat itu seperti apa, dan kesadaran kita melalui kontak sosial antar budaya bagi seseorang dari kelompok ras atau minoritas. Berarti belajar untuk waspada dan tidak terkejut nih dengan perilaku mayoritas dominan gitu kan, dengan budaya-budaya yang ya tadi menerapkan etnosentrisme gitu. Jadi di sini tuh kita diajarkan untuk tidak menerapkan sikap tersebut. Kita harus menerapkan dalam diri kita tuh untuk toleransi dan tetap menjalankan gimana sih cara kita menghadapi komunikasi lintas budaya, gimana sih kita menghadapi dengan budaya-budaya yang berbeda dengan kita. Nah, kemudian latar belakang yang kedua yaitu demokratis imperatif. Nah, di sini saya ambil contoh yang paling real, yang nyata dalam di dunia internasional, yaitu dalam kasus di Amerika. Di sana kondisi demografi Amerika diproyeksi mengalami perubahan drastis selama kurun waktu 50 tahun ke depan, dan sumber lainnya itu menyebutkan peningkatan kesempatan melakukan kontak antar budaya ada karena peningkatan keragaman budaya di Amerika Serikat. Dan di sini sensus tahun 2000 menunjukkan peningkatan dramatis dalam keragaman etnis ataupun ras di budaya Amerika itu sendiri ya. Dan tren ini diperkirakan akan terus terjadi nih hingga populasi Hispanik akan meningkat 3 lipat, sekitar 30% dari populasi pada tahun 2050. Dan dalam periode waktu yang lama, penduduk Amerika Serikat berlipat ganda menjadi sekitar 10% dari total populasi. Nah, di sini kita dapat mempelajari nih bahwa PRB itu menghitung sebuah indeks keberagaman yang menunjukkan bahwa keberagaman etnis tertinggi terkonsentrasi di daerah Tenggara dan Barat Daya Amerika Serikat. Dan di sini konsentrasi minoritas diproyeksi meningkat terutama di selatan, barat daya, dan barat. Dan tentu di sana kita mengetahui bahwa ada peningkatan keberagaman dalam tenaga kerja Amerika Serikat, karena di sana kan kita tahu bahwa nih tenaga kerja diperkirakan akan terus bertambah tua dan akan lebih banyak perempuan bekerja secara profesional. Nah, kemudian masuk ke tujuan inti kita mempelajari komunikasi lintas budaya ini. Jadi, tujuan kita mempelajari komunikasi lintas budaya ini itu ada salah satu pelopor ya tentang ekonomi, tentang komunikasi, yang menjelaskan kenapa kita harus mempelajari komunikasi lintas budaya ini, apa tujuannya, biar apa gitu. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan ya di awal tadi, kenapa kita harus mempelajari komunikasi lintas budaya ini, tapi di sini akan saya tegaskan kembali sesuai poin-poin yang dipelopori oleh salah satu pelopor, yaitu Litvin dalam Mauliana, yang menyebutkan beberapa alasan. Di antaranya itu salah satu yang pertama, karena dunia semakin menyusut dan kapasitas untuk memahami keberagaman ataupun keanekaragaman budaya sangat diperlukan. Kemudian yang kedua, semua budaya berfungsi dan penting bagi pengalaman antar anggota budaya tersebut. Nah, di sini meskipun nilai-nilainya berbeda, kita itu harus tetap memahami apa sih fungsi dan penting dari pengalaman-pengalaman anggota tersebut. Nah, kemudian yang ketiga,
nilai-nilai setiap masyarakat sebaik-baik nilai-nilai masyarakat lainnya. Kemudian yang keempat, setiap individu dan budaya berhak menggunakan nilai-nilainya sendiri. Kemudian yang kelima, perbedaan-perbedaan individu itu penting. Nah, meskipun perbedaan-perbedaan individu itu penting ya, asumsi-asumsi dan yang ada dalam pola-pola budaya mendasar yang berlaku, pemahaman atas nilai-nilai budaya tersendiri merupakan prasyarat juga nih untuk kita mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai budaya yang lain. Karena dengan kita mengatasi hambatan-hambatan budaya untuk berhubungan dengan orang lain, kita juga secara tidak langsung ya, kita tentu memperoleh pemahaman dan penghargaan bagi kebutuhan, aspirasi, dan perasaan. Kemudian yang terakhir itu yang keenam, kita akan meningkatkan nih pemahaman kita atas orang lain secara lintas budaya dan antar pribadi ataupun antar negara, itu tergantung konteksnya seperti apa. Karena dalam suatu usaha yang memerlukan keberanian dan kepekaan, semakin kita mengancam pandangan dunia orang itu, bagi pandangan dunia kita semakin banyak yang harus kita pelajari dari orang tersebut. Dan tetapi semakin berbahaya juga nih untuk memahaminya, apakah kita menggunakan sudut pandang dan pemahaman kita terhadap budaya tersebut benar atau salah. Kemudian di sini juga kita dapat mengambil kesimpulannya bahwa kajian pokok yang sangat membedakan studi komunikasi antar budaya dari studi komunikasi lainnya itu adalah tingkat perbedaan latar belakang pengalaman yang relatif besar antara para komunikator dan komunikan yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan kebudayaan. Dan di sini sebagai asumsi dasar bahwa di antara individu-individu atau kelompok-kelompok dengan kebudayaan yang sama umumnya terdapat kesamaan atau homogenitas yang lebih besar dalam hal latar belakang pengalaman secara keseluruhan dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kebudayaan berlainan. Nah, dan di sini perbedaan-perbedaan kebudayaan antar para pelaku komunikasi ini serta perbedaan-perbedaan lainnya, komunikasi lintas budaya seperti kepribadian individu, umur, penampilan fisik, gaya berpakaian, dan menjadi permasalahan yang intens bagi kita yang melakukan komunikasi lintas budaya dalam proses komunikasi manusia. Nah, dengan sifatnya yang demikian, komunikasi antar budaya itu tentu bisa dianggap perluasan dari bidang-bidang studi komunikasi manusia seperti komunikasi antar pribadi, komunikasi organisasi dengan organisasi lainnya. Dengan kata lain, seperti komunikasi antar budaya bisa terdapat dalam semua jenis komunikasi. Nah, komunikasi lintas budaya ini bukan hanya sekedar terjadi antar individu ya, namun komunikasi ini juga sering terjadi dalam bisnis kan, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Dan dalam bisnis ini juga komunikasi ini tidak kalah pentingnya karena sangat diperlukan untuk mencapai kesepakatan. Setiap perusahaan memiliki individu yang berbeda budayanya gitu. Jadi satu perusahaan itu belum tentu satu budaya. Jadi banyak budaya dan di sana kita tentu dituntut untuk bisa berkomunikasi antar orang lain yang memiliki perbedaan budaya dari kita, baik dari status, nilai sosial, gaya komunikasi, dan peran. Maka dari itu, ketika kita menjadi seorang pembisnis ataupun siapapun yang menonton video saya kali ini, seorang pembisnis ataupun karyawan di sebuah perusahaan, kita itu wajib nih mempelajari komunikasi lintas budaya untuk bisa menghadapi hambatan-hambatan dan tantangan agar komunikasi kita dengan orang lain itu dapat berjalan dengan lancar meskipun ada dua sudut pandang ataupun ada dua perbedaan kebudayaan yang jelas sangat berbeda. Nah, selanjutnya kenapa sih komunikasi lintas budaya itu sangat penting? Nah, di sini ada beberapa poin ya kenapa komunikasi lintas budaya itu sangat penting. Yang pertama itu karena dia ini secara tidak langsung ya dapat meningkatkan kerjasama yang ada di dalam tim perusahaan. Ini kita khususkan dalam lingkungan bisnis karena setiap perusahaan tentunya akan mempunyai karyawan yang berbeda latar belakang budayanya. Agar dapat tercapai kesuksesan dari perusahaan tersebut ataupun kesuksesan kita bersama dalam sebuah perusahaan, maka diperlukan pengetahuan antar budaya satu dengan budaya yang lain untuk melakukan komunikasi lintas budaya dengan kebudayaan yang berbeda. Dengan begitu tidak akan terjadinya kesalahpahaman saat bertugas sehingga tujuan
tujuan dari perusahaan tersebut bisa tercapai. Nah, tidak hanya itu, dengan kita memahami komunikasi lintas budaya ini, itu akan menjadi salah satu fondasi bagi kita untuk menghadapi solusi dalam memahami masing-masing karakter budaya tertentu. Nah, kemudian yang kedua itu berguna sebagai proses negosiasi, karena kita tahu nih dalam dunia bisnis kan pasti identik ya dengan negosiasi, dan dalam di sini ketika kita melakukan negosiasi tentu tidak hanya di dalam negeri saja, tetapi bisnis ini juga bisa ke luar negeri atau secara internasional. Nah, dengan komunikasi lintas budaya ini, bisnis kita itu bisa melebar sayapnya hingga ke mancanegara ataupun ke negara-negara yang terkenal lainnya. Sedangkan dalam aspek domestik, komunikasi ini bisa digunakan sebagai proses negosiasi dengan perusahaan lain yang ingin bekerja sama. Karena sedangkan dalam perusahaan kita sendiri itu ada perbedaan, apalagi perusahaan kita dengan perusahaan yang lain gitu, tentu adanya perbedaan budaya, dan disitulah kita merasakan pentingnya dari komunikasi lintas budaya. Dan ketika kita berhasil melakukan komunikasi lintas budaya dalam proses negosiasi yang baik, maka keharmonisan antar salah satu perusahaan dengan perusahaan lain itu dapat terjaga, dan perbedaan budaya yang ada dalam sebuah perusahaan harus dipahami baik melalui komunikasi itu. Dan biasanya itu menurut pengalaman yang pernah saya baca, komunikasi itu bisa diketahui dari peran, nilai sosial, norma, gaya bicara, hingga status individu. Nah, dan di situ kenapa setiap perusahaan memiliki budaya yang dianut dengan ciri khasnya sendiri. Kemudian yang ketiga itu dapat menyatukan perbedaan budaya yang ada di setiap perusahaan. Kita tahu sendiri bahwa komunikasi antar budaya itu memiliki peranan penting dalam dunia bisnis untuk menyatukan perbedaan di setiap perusahaan. Oleh karena itu, komunikasi tersebut dapat berguna sebagai kemampuan seseorang dalam perusahaan untuk mengatasi dan menghadapi budaya yang berbeda. Dan hal ini tentu dapat menjadikan komunikasi lintas budaya sangat penting. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, latar belakang budaya karyawan yang berbeda itu juga mempengaruhi kenapa kita itu harus mempelajari komunikasi lintas budaya gitu. Dan hal tersebut sangat penting untuk meningkatkan kerjasama dalam diri seseorang maupun perusahaan. Apabila komunikasi yang dilakukan menjadi efektif, maka peluang keberhasilan dari perusahaan tersebut akan lebih besar, bukan? Kemudian yang keempat, itu dapat membantu kita ataupun membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, seorang yang memiliki wewenang untuk memimpin tentunya akan dihadapkan dengan berbagai keputusan di dalam perusahaan, dan dihadapkan dengan berbagai pilihan, dan kita tahu semua itu memang benar ya di dunia perusahaan ataupun di dunia bisnis. Karena alasan tersebut, seorang pemimpin ataupun seorang manajer itu harus mengetahui kebudayaan yang ada dalam perusahaannya gitu, agar tidak melenceng, agar semua karyawan itu bisa menyesuaikan diri ataupun beradaptasi dengan keputusan yang diambil. Karena di sini kan komunikasi ini tidak hanya memahami tentang budaya seperti ras, agama, tapi juga pada nilai-nilai sosial untuk memudahkan ketika kita mengambil keputusan ataupun menjalankan sebuah keputusan yang sudah diambil. Nah, kemudian yang kelima, itu mencegah pandangan individu mengenai etnosentrisme. Nah, di sini pentingnya komunikasi lintas budaya berkaitan dengan etnosentrisme itu adalah suatu pandangan dari individu ke individu lain. Nah, perspektif ini juga merupakan salah satu sikap yang beranggapan bahwa budaya itu lebih baik gitu dibandingkan dengan budaya lain. Dia tuh beranggapan bahwa budaya aku nih yang lebih baik, budaya lain itu salah gitu, hingga dia tuh tertutup gitu dari budaya lain dan menganggap budaya dia itu paling benar gitu. Dan orang yang memiliki anggapan ini biasanya itu tidak memiliki rasa menghargai atau toleransi dengan kebudayaan lain. Nah, untuk memperjelas dan mengintegrasi keberagaman konseptualisasi tentang budaya dalam konteks komunikasi antar budaya, di sini ada 3 dimensi teman-teman, 3 dimensi yang kita perlu perhatikan. Yang pertama itu adalah tingkat masyarakat kelompok budaya dari para partisipan
ataupun para partisipatornya. Yang kedua itu adalah konteks sosial, tempat terjadinya komunikasi antar budaya. Kemudian yang terakhir itu adalah saluran yang dilalui oleh pesan-pesan komunikasi antar budaya, baik yang bersifat verbal maupun non-verbal. Nah, dimensi di sini yang pertama menunjukkan bahwa istilah budaya itu ataupun kebudayaan itu telah digunakan untuk merujuk pada macam-macam tingkat lingkupan dan kompleksitas dari organisasi sosial. Nah, di sini pada umumnya umum yang kalangan awam pun bisa mengetahui gitu kan, istilah kebudayaan itu mencakup beberapa pengertian. Yang pertama itu kawasan-kawasan di dunia, misalnya kan budaya timur, budaya barat. Kemudian yang kedua adalah sub kawasan-kawasan di dunia, misalnya budaya Amerika Utara dan budaya Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga itu nasional atau negara, itu misalnya budaya Indonesia dengan budaya Prancis ataupun budaya Jepang. Kemudian yang keempat, kelompok-kelompok etnik ras dalam negara, misalnya itu budaya orang Amerika hitam dengan budaya Amerika Asia maupun budaya Cina Indonesia. Dan kelima ini macam-macam subkelompok sosiologis. Ini nih bisa kita klasifikasikan atau kita kelompokkan berdasarkan kategori jenis kelamin, kelas sosial, konten kulturs, ataupun budaya hipis, budaya orang di penjara, budaya gelandangan, ataupun budaya kemiskinan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa ketika kita menghadapi komunikasi lintas budaya, kita menghadapi beberapa hambatan, namun yang saya jelaskan pada awal itu hanya gambarannya. Dan di sini saya akan menjelaskan poin-poin hambatan yang kita sering hadapi gitu, hambatan komunikasi antar budaya yang sering terjadi di dunia masyarakat maupun di dunia bisnis. Yang pertama itu adalah fisik. Di sini itu fisik itu hambatan komunikasi yang berasal dari waktu, lingkungan, kebutuhan diri, dan media. Kemudian yang kedua itu budaya, di mana hambatan komunikasi ini berasal dari etnis, agama, sosial yang berbeda antar budaya yang satu dengan budaya yang lain. Kemudian yang ketiga itu adalah persepsi, di mana hambatan ini berkaitan dengan tingkat motivasi penerima ataupun persepsi yang dimiliki oleh individu mengenai sesuatu, dan perbedaan persepsi menyebabkan perbedaan dalam pengertian atau pemaknaan sesuatu, ataupun bisa kita ambil lebih simpel ya, sudut pandang orang satu dengan orang lain. Nah, yang keempat itu adalah motivasi. Di sini hambatan komunikasi ini lebih berkaitan dengan tingkat motivasi penerima pesan, karena rendahnya tingkat motivasi penerima pesan mengakibatkan komunikasi menjadi terhambat ataupun menjadi susah untuk si komunikator menyampaikan pesan yang ingin dia sampaikan. Kemudian yang kelima itu adalah pengalaman. Di sini kenapa pengalaman itu termasuk ke dalam hambatan komunikasi? Karena pengalaman ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang dimiliki individu gitu, individu satu dengan individu lain, dan perbedaan pengalaman yang dihadapi kedua individu ini masing-masing itu dapat menyebabkan perbedaan dalam konsep serta persepsi atau sudut pandang dari kedua pihak itu, karena mereka itu memandang sesuatu itu dari pengalamannya, dan di situ kita tahu sendiri bahwa pengalaman dari kedua pihak itu jelas berbeda. Kemudian yang keenam itu adalah emosi. Hambatan komunikasi yang berkaitan dengan emosi atau perasaan pribadi dari pendengar. Misalnya apabila emosi si pendengar sedang buruk ataupun sedang bad mood, maka hambatan komunikasi yang terjadi akan semakin besar dan sulit untuk dilalui. Kemudian yang ketujuh itu adalah bahasa. Di sini bahasa termasuk hambatan komunikasi yang terjadi ketika pengirim pesan dan penerima pesan itu menggunakan bahasa atau kata-kata yang sulit untuk dimengerti ataupun sulit untuk dipahami oleh si penerima pesan, dan hal tersebut akan mengakibatkan ketidaksamaan makna ataupun kesalahpahaman dari si penerima pesan tadi. Kemudian yang ke-8 itu adalah nonverbal. Hambatan komunikasi ini berupa bahasa isyarat ataupun gestur dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Kemudian yang ke-9 itu adalah kompetisi. Kompetisi ini adalah yang terakhir. Ini
pertamanya adalah hambatan komunikasi yang timbul karena si penerima pesan itu sedang melakukan kegiatan lain saat menerima pesan. Misalnya ketika saya berbicara dengan salah satu orang dan di sana dia sedang membaca buku. Nah, maka di situ itulah yang disebut dengan kompetisi. Jadi ketika saya menyampaikan pesan, orang itu tidak menyimak saya, malah dia itu sedang melakukan aktivitas yang lain. Nah, meskipun ada hambatan-hambatan yang terjadi ketika kita menerima pesan, kita tentu mempunyai solusi, mempunyai cara untuk mengatasi hambatan-hambatan komunikasi yang terjadi. Jadi di sini akan ada 6 cara yang akan saya sampaikan, cara kita menghadapi hambatan-hambatan dalam kita menjalani komunikasi lintas budaya. Yang pertama itu adalah memelihara iklim komunikasi agar senantiasa terbuka ataupun open. Kemudian yang kedua itu kita tuh harus bertekad untuk memegang teguh etika dalam berkomunikasi dan menjalankannya dengan baik. Kemudian yang ketiga itu kita itu harus bisa nih memahami akan adanya kesungguhan dan konsekuensi antar budaya. Kemudian yang keempat, kita itu harus bisa menggunakan pendekatan komunikasi yang berpusat pada pesan atau komunikan. Kemudian yang kelima, kita harus bisa menggunakan teknologi yang ada secara lebih bijaksana dan bertanggung jawab agar dapat memperoleh dan membagi informasi dengan baik dan efektif. Kemudian yang terakhir, kita harus mempunyai basic ataupun kemampuan untuk menciptakan serta memproses suatu pesan itu secara efektif dan juga efisien. Karena di sini hal ini nih bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti memahami penerima pesan, menyesuaikan pesan dengan si penerima, mengurangi jumlah pesan, memilih saluran ataupun media yang tepat untuk kita menyampaikan pesan kepada si penerima pesan agar dia bisa menerima pesan yang kita sampaikan dengan baik dan benar. Nah, di sini nih kita akan diuji juga bagaimana cara kita meningkatkan keterampilan kita dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya kan sudah saya jelaskan tentang garis besar komunikasi ini secara panjang lebar kan. Kemudian saya akan menjelaskan kembali apa-apa saja contoh komunikasi lintas budaya dalam bisnis. Karena ya saya adalah anak dari ekonomi, saya akan fokuskan pada dunia bisnis. Jadi komunikasi lintas budaya ini kita perlukan untuk mengetahui kondisi di lapangan sebelum mengekspor barang ke negara lain. Seorang pembisnis ataupun pemimpin dalam perusahaan ataupun biasa kita kenal ya dengan istilah manajer harus mengetahui situasi dan kondisi ekonomi negara yang kita tuju begitu. Nah, dengan kondisi ekonomi ini meliputi tren barang atau jasa, produk yang laris di pasaran, barang yang disukai, harga produk, kualitas produk yang disukai, dan lain sebagainya. Dan di sini hal ini untuk menjadi bahan pertimbangan juga nih bagi si manajer agar produk yang akan dijual ataupun harga yang akan ditetapkan atau berbagai mana cara dia bersaing dan fakta-fakta lain yang ada di lapangan, sehingga pembisnis dapat memprediksi kemungkinan yang akan terjadi apabila ia memasarkan produknya ke negara tersebut. Jadi dia tuh sudah ada bayangan gitu, apabila saya mengekspor produk ke sini, apa nih yang akan terjadi, berapa sih keuntungan yang akan saya dapatkan gitu. Jadi dia tuh udah ada plan bisnis gitu, business plan gitu di awalnya sebelum dia bertindak gitu. Jadi dia sudah melakukan berbagai pertimbangan. Nah, contoh yang pertama dalam dunia bisnis, yang pertama itu negosiasi. Nah, apabila kita melakukan kerjasama bisnis ya dengan negara lain ataupun dengan kelompok lain atau dengan individu bahkan perusahaan lain, kegiatan yang tidak bisa kita hindari adalah negosiasi. Karena negosiasi di sini merupakan suatu kegiatan yang erat hubungannya dengan komunikasi. Karena hal tersebut mengakibatkan kita untuk melakukan negosiasi lintas budaya membutuhkan kemampuan dalam komunikasi lintas budaya tersebut. Nah, contoh komunikasi lintas budaya itu yang pertama itu komunikasi dengan orang yang berbeda suku
atau berbeda budaya sehingga rawan terjadinya kesalahpahaman, misalnya komunikasi yang terjadi antara orang Medan, orang Sulawesi, atau orang Indonesia dengan orang Spanyol, atau orang Kalimantan dengan orang Jawa, atau orang Sunda dengan orang Sumatera. Nah, jelas berbeda kan. Dan cara mengatasi berbagai hambatan itu telah kita temukan di awal tadi karena sudah saya jelaskan. Nah, di sini perbedaan-perbedaan tersebut itu masih tetap mengalami hambatan, hendaknya menggunakan bahasa yang sama dimengerti seperti bahasa tubuh, atau kalau dalam konteks di lingkungan Indonesia kita menggunakan bahasa persatuan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Kalau di lingkup internasional kita menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Kalau di lingkup Indonesia ataupun kita tidak bisa menggunakan bahasa, kita bisa menggunakan bahasa tubuh atau secara verbal ataupun non verbal, ataupun apapun komunikasi yang dapat dimengerti oleh si penerima pesan, seperti itu. Nah, di sini yang kedua, komunikasi itu untuk mencari dukungan. Terkadang itu ketika kita mencakup pasaran yang luas, pembisnis tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan waktu dan tempat. Nah, agar produknya diketahui masyarakat luas, tentu pembisnis tersebut harus mempromosikan kan. Cara yang paling efektif adalah melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mempromosikan produknya. Dan ketika kita sudah mempromosikan, maka pihak-pihak ini akan bekerja di wilayah yang ingin kita jangkau untuk melakukan bisnis. Dan semakin luas budaya yang kita kenal, akan semakin beragam juga kan tentang basically dari orang-orang yang nantinya dapat berpengaruh kepada perkembangan bisnis kita. Nah, di sini maka dalam hubungan bisnis, seseorang yang tidak dapat dituntut pandai dalam mengatur proses pemasaran, tetapi juga bagaimana komunikasi dan berkolaborasi dengan pihak lain. Kemudian yang selanjutnya itu komunikasi dalam perdagangan internasional. Di sini salah satu contoh komunikasi lintas budaya dalam dunia bisnis dan hubungan perdagangan antara Jepang dan Indonesia. Jepang dan Indonesia itu sudah lama ya melakukan kerjasama dalam dunia bisnis dan mitra dalam hal ekspor dan impor. Indonesia mengimpor barang ke Jepang melalui mesin-mesin, perlengkapan listrik, alat elektronik, alat transportasi, dan masih banyak lagi. Sedangkan barang yang diekspor Indonesia ke Jepang diantaranya hasil tambang, gas cair, batu bara, produk tekstil, dan produk lain seperti hasil bumi. Dalam hubungan perdagangan inilah tentu masing-masing pihak memerlukan kemampuan dalam konteks komunikasi lintas budaya dalam bisnis, seperti ketika melakukan negosiasi, tawar-menawar ataupun negosiasi itu sama ya, dan semacamnya atau sejenisnya, ataupun apapun aktivitas yang dilakukan dalam dunia bisnis. Kemudian selanjutnya itu ketika kita mencari sponsor untuk memulai sebuah proyek yang besar, tentu kita agak susah atau merasa kesulitan ya ketika kita membebankan hanya kepada diri kita. Maka dari itu kita membutuhkan sponsor, di mana ketika kita mendapatkan sponsor, kita akan mendapatkan modal dalam hal finansial. Dan terkadang suatu organisasi itu memiliki keterbatasan dana sehingga mengharuskan mencari sokongan dari pihak lain. Salah satunya yaitulah dengan mencari sponsorship ataupun orang yang bisa memberi kita sponsor. Nah, semakin besar dana yang dibutuhkan organisasi tersebut akan membidik perusahaan ternama yang dapat memberikan dana yang besar pula, dan tentu saja hal ini tidak mudah dilakukan. Dan pihak-pihak yang menawarkan sponsorship harus pandai berkomunikasi untuk meyakinkan pihak perusahaan. Nah, mungkin hanya itu ya contoh dari aktivitas komunikasi lintas budaya. Jadi dapat saya simpulkan dari materi yang panjang lebar yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa komunikasi lintas budaya itu komunikasi yang dilakukan dua kebudayaan yang berbeda. Itu simpelnya ya. Contohnya itu seperti komunikasi satu negara dengan negara lain, contohnya Indonesia dengan Jepang, seperti dalam dunia bisnis nanti kan komunikasi dalam kerjasama dunia bisnis seperti ekspor impor. Dan di sana kan negara Indonesia dan Jepang memiliki perbedaan bahasa, dan di sanalah komunikasi lintas budaya ini, dengan kita mempelajari komunikasi lintas budaya ini, kita dapat menghadapi ataupun dapat menunjang bisnis kita itu berjalan dengan lancar. Jadi kita, setelah saya menjelaskan materi ini, saya rasa kita sudah mengerti kan kenapa kita harus mempelajari komunikasi lintas budaya ini, pentingnya komunikasi lintas budaya ini. Mungkin sekian materi ataupun ilmu yang dapat saya bagikan atau sharing yang dapat saya berikan kepada teman-teman sekalian. Kurang lebihnya
Apabila ada kata-kata ataupun kekurangan ataupun kesalahan dari materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa, tidak akan pernah luput dari yang namanya kesalahan. Maka dari itu saya izin mengakhiri video saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video saya ke depannya, baik dalam dunia bisnis ataupun dalam ketika menghadapi komunikasi lintas budaya. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!